Mana menguji sebuah peraturan itu sesuai dengan Pancasila atau tidak, ya kita tahunya dari mana? Dari bagaimana banyak orang, kelompok, korporasi yang juga melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, ya. Hadir lagi dalam podcast Bang Bob Hasan, ya. Dalam konteks ini saya melakukan monolog, ya. Khususnya kita membahas tentang rancangan, ya, KUHP, ya. Sebelumnya kita harus appreciate, ya, bahwa Indonesia sudah merdeka semenjak tahun 1945, ya. Artinya menjadi tantangan dan tuntutan bagi bangsa hari ini seharusnya meninggalkan atau melepaskan daripada ketentuan-ketentuan yang telah dianut, ya, oleh bangsa kita yang didasarkan kepada peraturan dan ketentuan yang dibentuk di masa kolonialis, ya, kolonialis Belanda pada saat itu, ya. Rujukan tentang ketentuan yang digunakan kembali berdasarkan memang yang dibangun konstruksi hukumnya oleh pihak kolonialis, memang rujukan yang disesuaikan dengan keberadaan situasi tadi, tetapi situasi bangsa kita hari ini. Namun demikian, mengapa kita perlu melepaskan daripada kekangan terhadap sistem hukum Belanda atau kolonialis Belanda? Oleh karena yang pada dasarnya yang harus saya katakan di sini bahwa sistem peraturan hukum yang telah dibentuk oleh kolonialis yaitu berlaku bagi rezim kolonialis dan juga terhadap bangsa kita pada saat itu yang mengalami penjajahan atau sebagai kaum terjajah. Jadi apakah sistem ini akan terus langgeng, ya, pada rezim pemerintahan kita sendiri, pemerintahan yang sudah merdeka? Artinya tidaklah mungkin, ya, sikap karakter rezim kita itu akan sama dengan kolonialis, dan bisa jadi akan tetap sama kalau kita masih terus mengadopsi, ya, ketentuan hukum lama yang mungkin akan perlahan-lahan terbentuknya undang-undang, ya, yang akan menggeser daripada keberlakuannya. Tetapi dalam kitab undang-undang hukum pidana, ya, pada kali ini itu memang tetap kita masih mengadopsi, ya, masih banyak mengadopsi aturan dan ketentuan, ya. Bahwa tentang hukum acaranya pun juga secara formil, ya, itu sangat berpengaruh terhadap kitab undang-undang hukum pidana. Nah, baru-baru ini kita sudah melihat, ya, sudah mengetahui bahwa parlemen dalam hal ini DPR telah merancang, ya, kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi karena ada perubahan-perubahan, di sini ada satu letak sisi yang betul-betul gelap, ya, atau menjadi abu-abu. Oleh karena draft-draft terbaru yang menjadi pertentangan, bahkan telah menjadi pembahasan, itu tidak sempat atau belum pernah terlihat. Ya, jangan sampai secara formal bahwa RKUHP telah diketuk palu, gitu loh. Ya, artinya secara formal itu tidak bisa diganggu-gugat lagi karena formalitasnya sudah, hukum formilnya sudah terlaksana bahwa ketuk palu itu merupakan satu hal yang harus ditaati karena itu sudah menjadi rancangan yang disahkan oleh DPR. Nah, sehingga pertentangan-pertentangan tentang beberapa pasal-pasal, ya, yang telah diperdebatkan pada saat itu dikhawatirkan akan timbul padahal itu menjadi pertentangan tetapi tidak ada perubahan, gitu loh. Itu dikhawatirkan akan timbul seperti itu, ya. Jadi saya dalam kesempatan ini akan membahas beberapa hal, ya, tentang RKUHP yang lalu, yang sampai hari ini draftnya yang terbaru kita belum tahu, ya. Apakah akan timbul draft baru? Tentunya bisa saja timbul draft baru, ya. Karena akan kita dalam hal ini DPR akan menjelang daripada mengetuk palu, ya, untuk mensahkan. Ketuk palu itu mensahkan daripada rancangan tersebut, gitu, ya. Dalam 1-2 tahun memang itu ada satu aturan yang mengatur tentang adanya sebuah ketentuan yang telah dirancang oleh DPR itu dapat dilakukan perubahan bila mana ada satu pertentangan atau perdebatan dalam merumuskannya itu tidak sesuai. Nah, tidak sesuai dengan perasaan umum rakyat Indonesia. Jadi kalau kembali kita berbicara tentang
perasaan umum rakyat Indonesia kita tidak boleh lupa dengan Pancasila. Bagaimana menguji sebuah peraturan itu sesuai dengan Pancasila atau tidak, ya kita tahunya dari mana? Dari bagaimana banyak orang, kelompok, korporasi yang juga melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Bertentangan dengan perasaan umum rakyat Indonesia. Pancasila itu perasaan umum rakyat Indonesia. Pancasila itu adalah Grundslag, ya. Artinya dasar negara, tetapi itulah yang menjadi ideologi bangsa kita. Maka dinyatakan sebagai perasaan umum rakyat Indonesia, ya, atau bahasa sananya, bahasa Belandanya Welstanschauung, ya, artinya pandangan hidup, keseharian kita, kebiasaan kita. Itulah adalah Pancasila gitu loh. Jadi kalau ada sehingga sebuah rancangan KUHP itu ditentang, yaitu berarti ada pertentangan itu tadi. Nah, kalau ada pertanyaan, apa sih buktinya bahwa undang-undang yang sudah terbentuk itu bertentangan dengan Pancasila? Gampang, silakan datang ke lembaga Mahkamah Konstitusi dekat sini, ya. Lihat di situ berapa banyak, ya, orang-orang yang mengajukan judicial review keberatan terhadap peraturan-peraturan, dan berapa banyak yang telah dikabulkan sehingga mengubah, ya, peraturan atau ketentuan yang telah ada pada saat itu dan menjadi peraturan ketentuan yang baru, ya. Nah, isu yang akan saya ambil pada kesempatan hari ini adalah tentang pasal, ya, pasal yang bisa dikatakan menghina kekuasaan, ya. Dan itu berada dalam draft ataupun rancangan KUHP yang lalu, itu dalam pasal 353 ayat 1, ya. Jadi setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Bunyi pasal tersebut dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, ya, dan pidana denda pada paling banyak kategori 3, gitu loh. Nah, itu sebagai lanjutan pasal 353 ayat 2. Tadi 353 ayat 1 tuh yang tadi itu. Jadi penjelasan. Ini antara ayat 1 dengan ayat 2 itu saling berkaitan, ya. Artinya di sini sebenarnya perdebatan kemarin itu terjadi, yaitu misalkan, ya, lisan dan tulisan. Nah, nanti kalau itu sebenarnya menjadi pendapat misalkan dalam sebuah diskusi, bisa jadi itu dipidana kalau seandainya menyentuh atau menghina kekuasaan umum, padahal mengkritiknya. Dia harus bedakan ini antara kritik dengan protes, itu loh, beda dua itu. Kalau kritik itu dia melihat misalkan pemerintah mengambil sikap untuk menaikkan harga BBM misalkan gitu kan. Nah, apakah ketika dinyatakan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kondisi masyarakat hari ini, kesulitan masyarakat hari ini, kenapa ini pemerintah telah menginjak-injak menginjak-injak atau menzalimi daripada masyarakat, ya, karena menaikkan harga BBM yang otomatis naik juga yang lain tuh, listrik dan sebagainya. Itu yang bahan pokok juga bisa jadi naik gitu kan. Bukan persoalan bahwa orang itu punya mobil atau motor, ya. Masyarakat memang ada yang punya mobil, ada yang punya motor, tapi efek, ya, domino daripada perbuatan kenaikan BBM tadi itu. Nah, tapi itu bisa saja dipidana oleh karena menghina kekuasaan umum, ya. Padahal itu merupakan sebuah kritik. Kritik itu pasti ada ada pemikiran-pemikiran solusi, walaupun way out-nya tidak bisa disampaikan karena way out itu menjadi pertanyaan bagi masyarakat, gitu ya. Solusi itu pertanyaan sesungguhnya, sehingga dengan menggambarkan bahwa kalau dinaikkan BBM itu mengandung efek domino, yaitu kenaikan harga bahan pokok dan yang lainnya gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya dapat dimaknai ini adalah sebagai bagian daripada kritik, karena apa? Menjelaskan, ya, kondisi, ya, yang tidak hanya semata-mata tidak setuju dengan kenaikan harga BBM tadi itu. Nah, ini dengan pasal 353 ayat 1 itu bisa dipidana. Nah, kalau ayat 2, ya, itu harus memang sangat berhubungan karena terkait dengan ayat 1. Kalau itu mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, itu dipidana, gitu loh, dapat dipidana. Tetapi kalau penyampaiannya tidak
mengakibatkan kerusuhan, yaitu tidak dapat dipidana. Nah, hanya ini kan menjadi multitafsir. Nah, kalau bahasa kerennya tuh jadi karet gitu ya. Bisa jadi mengena, bisa dibikin tidak mengena, kan gitu. Karena apa? Saya menyampaikan bahwa kenaikan BBM itu menyengsarakan rakyat, itu bisa saja bahwa masyarakat melakukan aksi sehingga menyebabkan kerusuhan akibat pernyataan saya. Itu bisa seperti itu. Tetapi harusnya di sini ini kan antara ayat 1 dengan 2 ini sangat kental, yang dapat bisa atau bisa dipermainkan dan sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya harus dibahas nih. Ini harus dibahas dan harus benar-benar secara transparan ya dari legislatif untuk mengungkapkan bahwa RKUHP khususnya pasal ini draftnya adalah seperti ini gitu loh. Apakah ada perubahan, apakah masih sama, kan gitu kan? Tidak apa-apa kalaupun sama, itu pun juga harus perlu sosialisasi yang jelas gitu kan. Kemudian pasal 246 berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana, menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Nah, ini sih sebenarnya masih perlu ini 246 ini masih memerlukan beberapa ayat ya. Nah, kalau nggak ada ayat yang menjelaskan seperti 353 ayat 1 dan ayat 2 tadi, itu akan menjadi paling karet sekali ya. Nah, di pasal 240 ya, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 241, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Nah, ini kalau terjadinya tidak ada kerusuhan ya nggak bisa dipidana. Unsurnya itu harus penting itu ya. Kalau tidak adanya kerusuhan, kalau hanya dimungkinkan adanya kerusuhan, itu nggak bisa dipidana loh. Nah, ini juga jadi tarik ulur ini nih, ya. Semua unsur baik dari pasal 240, 241 itu semuanya yang mengakibatkan kerusuhan dan sebagainya. Nah, jadi sama dengan tentang pencemaran nama baik pada pribadi-pribadi kita ya, di luar daripada kasus pemerintahan ini. Sekarang saya melihat bahwa setiap orang bisa aja ngadu telah tercemarkan nama baiknya dan sebagainya. Nah, tetapi akibatnya dan pendalaman di dalam kejadian itu atas perbuatan kejahatan itu, penyidik harus betul-betul bisa mencernakan, bisa mencairkan, ya, mencerahkan atau menerangkan. Karena tugas penyidik itu adalah menerangkan jalan. Ya. Itu penyidik tugasnya itu, menerangkan jalan terhadap suatu peristiwa hukum. Apakah itu ada peristiwa pidana, ada perbuatan pidana atau tidak, gitu loh. Nah, mengujinya kan seperti itu. Karena ini masuk dalam KUHP, ya tentu ini kan ada tugas penyidik nanti ini ya. Jadi jangan sampai antara pernyataan yang sesungguhnya tidak berbau atau tidak bermakna terhadap penghinaan terhadap pemerintah, kemudian ada kerusuhan akan dihubungkan gitu. Jangan sampai bahwa ada penghinaan itu tadi, tetapi tidak menimbulkan kerusuhan, gitu loh. Nah ini akhirnya orang itu aman, padahal udah menghina juga pemerintah. Nah ini yang saya maksud tadi. Tidak ada saya menyatakan ada merumuskan bahwa ini kepentingan pemerintah atau kepentingan bangsa, ini kepentingan hukum, karena penegakan hukum itu kepentingan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah ya, karena harus bisa dibedakan antara negara dengan pemerintah ya. Jadi fungsi daripada keadaan kedudukan negara dengan pemerintah. Nah, dalam konteks ini bahwa yang dimaksud dalam penghinaan ini adalah pemerintah gitu loh. Nah, pemerintah itu tentunya dengan kebijakannya atau dengan jabatannya. Nah, ini yang termasuk presiden loh sebagai pimpinan pemerintahan Republik Indonesia. Nah, pada pokoknya adalah jangan sampai juga ya sebagaimana yang kita ketahui sekarang banyak orang yang melaporkan dicemarkan nama baiknya lah, terhina lah, ini apa segala macam.
itu penyidik jangan menjadi sarana balas sakit hati atau balas dendam sakit hati gitu loh. Ya, Kepolisian Republik Indonesia sebaiknya harus menegakkan kepada landasan hukum gitu. Jangan sampai, itulah dia tadi, makanya penting ya pembahasan RKUHP khususnya tentang penghinaan dan sebagainya ini penting ya. Artinya kenapa saya menyatakan seperti itu ya? Proses dualistik ya, itu diperlukan di dalam unsur-unsur hukum dalam penghinaan, baik itu kepada pemerintahan maupun juga kepada perorangan ya. Jadi jangan kita berpikirnya secara monoistik. Nah, maka sistem hukum ini harus dibuat gitu loh, secara tepat dan benar. Kalau monoistik bahwa ini adalah anggapannya secara mono, secara pemerintah ini terhina, ini harus pidana. Nah, ini kan repot. Kalau dualistik itu adalah harus maksud apa dia menyampaikan itu, pada saat apa. Kalau diskusi lagi membahas tentang kebijakan-kebijakan secara keilmuan dan sebagainya, saya kira itu sulit untuk dirumuskan gitu ya, karena itu pendapat keilmiahan gitu loh ya, secara saintifik ya. Jadi sulit untuk kita nyatakan itu adalah sebuah perbuatan penghinaan secara maksud, dengan maksud tadi kehendak bertujuan untuk menghina. Nah, kemudian kepada pemerintahnya atau kepada orang merasa terhina itu dapat dibuktikan dari mana? Ya, kalau di dalam pasal ini saya melihat ya, merasa dibuktikan, bisa dibuktikan bahwa itu adalah sebuah penghinaan, timbul kerusuhan. Gitu. Kalau tidak timbul kerusuhan tidak bisa dinyatakan sebagai penghinaan. Nah, tapi kembali tadi nih, dari pasal ini juga saya minta kepada Kepolisian Republik Indonesia dualistik, asas dualistik kalau tentang penghinaan ini ya, pencemaran nama baik dan sebagainya, harus kita ketahui dari dua sisi. Siapa yang melakukan menghina, siapa yang terhina. Nah, siapa yang terhina itu kita dengarkan laporannya. Siapa yang melakukan hinaan atau menghina, itu kita harus tahu persis maksud dan tujuannya, gitu loh. Nah, bagaimana untuk mengungkap asas dualistis dalam hukum ini? Harus sebelum ya dilakukan satu penindakan atau bahkan penerimaan laporan kepolisian sedini mungkin, penyidik atau kepolisian Republik Indonesia harus melihat terlebih dahulu telah terjadi satu ya komunikasi, baik itu melalui somasi, teguran, dan mungkin ada hubungan pembicaraan di antara untuk menemukan maksud dan tujuan penghinaan tersebut, pencemaran nama baik itu menjadi terang dan jelas, baru dibuat LP. Nah, ini saya melihat tanpa somasi, tanpa apapun itu selalu saja sudah ada terima LP, tahu ini sudah saya laporkan pencemaran nama baik. Saya kira ini jangan akhirnya menjadi alat perah. Nah, inilah yang saya maksud tadi, polisi atau Polri, penegak hukum dalam hal ini kita sarankan harus betul-betul menganut sistem asas dualistik ya. Lihat dua sisi tadi itu. Nah, maka harus dimulai juga daripada pembentukan pasal ya. Namanya ya nanti akan dikodifikasi. Kalau dikodifikasi itu adalah pasal-pasal hukum yang tidak bisa lagi dipertentangkan ya. Maka dalam rancangan ini betul-betul konstruksinya itu melihat dari sisi siapa yang menghina dan siapa yang terhina. Demikian saya kira ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ya apresiat yang setinggi-tingginya kepada anggota DPR periode kali ini ya, bahwa telah ya, mudah-mudahan akan melahirkan ya kitab undang-undang hukum pidana Indonesia punya ya, yang sesungguhnya ya. Jadi tidak lagi ya, walaupun asas-asasnya mengacu kepada hukum-hukum yang terbentuk dalam KUHP yang bentukan kolonialis, tetapi isinya itu lebih mengedepankan daripada perasaan umum rakyat Indonesia, yaitu Pancasila. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera.